Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat hati, kali ini kita akan membahas tentang statistik parametrik, terfokus pada uji normalitas. Ini merupakan materi untuk mata kuliah Biostatistika, program studi pendidikan biologi. Kita mulai yuk. Sebelum membahas tentang statistik parametrik, kita ingat kembali terkait statistik inferensial. Statistik parametrik berhubungan erat dengan statistik inferensial. Statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk menggeneralisasikan data sampel terhadap populasi. Statistik inferensial terbagi menjadi dua, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Sekarang kita lihat pengertian dari statistik parametrik, yaitu cabang dari statistik inferensial yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, apakah data menyebar secara normal atau tidak. Statistik parametrik memiliki beberapa syarat, yaitu sebagai berikut. 1. Sampel berasal dari populasi dengan distribusi normal. 2. Sampel diambil secara random atau acak. 3. Sampel varian yang sama. 4. Skala pengukuran interval atau rasio. Skala interval adalah skala yang memenuhi skala nominal dan ordinal dan memiliki jarak atau interval tertentu. Skala interval tidak memiliki nilai nol mutlak. Selanjutnya, skala rasio yaitu skala data dengan kualitas paling tinggi. Skala rasio memiliki karakteristik dari skala nominal, ordinal, dan interval. Ditambah lagi, pada skala rasio terdapat nilai nol yang mutlak. Statistik parametrik memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan dari statistik parametrik adalah sebagai berikut. 1. Syarat-syarat parameter dari suatu populasi yang menjadi sampel biasanya tidak diuji dan dianggap memenuhi syarat. Pengukuran terhadap data dilakukan dengan kuat. 2. Observasi bebas satu sama lain dan ditarik dari populasi yang berdistribusi normal serta memiliki varian yang homogen. Untuk kelemahannya adalah 1. Populasi harus memiliki varian yang sama. 2. Variabel-variabel yang diteliti harus dapat diukur setidaknya dalam skala interval. 3. Dalam analisis varian ditambahkan persyaratan rata-rata dari populasi
harus normal dan bervarian sama dan harus merupakan kombinasi linier dari efek-efek yang ditimbulkan. Berikut ini perbedaan dari statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Dilihat dari jenis data, data interval, dan rasio menggunakan statistik parametrik, sedangkan data nominal dan ordinal menggunakan statistik non-parametrik. Pada statistik parametrik, berdasarkan jumlah variabelnya, ada analisis univariat jika hanya terdapat satu variabel. Jika terdapat dua variabel, maka digunakan analisis bivariat. Dan jika terdapat lebih dari dua variabel, digunakan analisis multivariat. Sahabat, kita sudah mengetahui bahwa statistik parametrik dapat digunakan jika data terdistribusi normal. Untuk mengetahui data terdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Terdapat banyak uji normalitas yang dapat digunakan, misalnya chi-square, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, Shapiro-Wilk, Jercoux-Bera. Akan tetapi, uji normalitas yang sering, mudah, dan akan kita bahas di sini adalah chi-square. Uji chi-square memiliki rumus X kuadrat sama dengan sigma OI min EI dikuadratkan dibagi EI, di mana X kuadrat adalah nilai chi-square hitung, OI adalah nilai observasi, dan EI adalah nilai harapan. Syarat uji chi-square dapat digunakan adalah 1. Data tersusun berkelompok dalam tabel distribusi frekuensi. 2. Cocok untuk data dengan jumlah frekuensi besar atau N lebih dari 30. Sahabat, berikut ini contoh uji chi-square. Diambil tinggi badan mahasiswa di suatu perguruan tinggi tahun 2010 dan diperoleh data sebagai berikut. Sahabat, perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut ini. Pada tabel tersebut terdapat 7 kelas interval dengan frekuensi masing-masing. Misal, pada kelas interval pertama, yaitu 140 sampai 144, memiliki frekuensi 7, dan seterusnya. Sekarang, kita selidiki
apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Dengan signifikansi atau alfa 5%, rata-rata atau mean 157,8, dan standar deviasi atau kita singkat SD 8,09. Penyelesaian untuk contoh soal tersebut adalah: pertama, kita tuliskan hipotesis terlebih dulu, di mana HO atau hipotesis 0 berbunyi populasi tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal. Dan HA atau hipotesis alternatif berbunyi populasi tinggi badan mahasiswa tidak berdistribusi normal. Setelah itu, kita perlu mengetahui syarat untuk kesimpulan yang nantinya akan kita peroleh. Pertama, jika X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel, maka HO diterima atau HA ditolak. 2. Jika X kuadrat hitung lebih besar sama dengan X kuadrat tabel, maka HO ditolak atau HA diterima. Selanjutnya, sahabat dapat membuat tabel bantu sebagai berikut. Terdapat 9 kolom, yaitu kelas interval, BKI atau batas kelas interval, Z, PI, OI, EI, OI min EI, OI min EI dikuadratkan, dan X kuadrat. BKI atau batas kelas interval ada dua, yaitu batas bawah dan batas atas. Batas bawah merupakan nilai terendah pada masing-masing kelas dikurangi 0,5. Sedangkan batas atas adalah nilai tertinggi pada masing-masing kelas ditambah 0,5. Kolom Z kita peroleh dari perhitungan dengan menggunakan rumus Z sama dengan XI min X bar per SD. Untuk kolom PI kita peroleh dari tabel Z. Selanjutnya, OI adalah frekuensi hasil observasi, sedangkan EI kita peroleh dari PI kali N. N adalah jumlah frekuensi observasi, yaitu 100. Kolom selanjutnya adalah OI min EI, dan hasil OI min EI dikuadratkan. Dan terakhir, kita hitung X kuadrat hitung untuk masing-masing kelas dengan menggunakan rumus X kuadrat sama dengan hasil OI min EI kuadrat dibagi EI. Terakhir, kita jumlahkan hasil X kuadrat untuk memperoleh X kuadrat hitung. Langkah selanjutnya, sahabat tentukan DK atau derajat kebebasan, yaitu DK sama dengan N-1, berarti 7 min 1, dan kita peroleh DK sama dengan 6. Berikut ini adalah tabel Z. Cara membaca tabel Z untuk memperoleh nilai di kolom PI adalah sebagai berikut. Misalkan, untuk kelas interval pertama dari perhitungan
kita peroleh nilai Z untuk batas bawah adalah minus 2,26. Sahabat perlu ketahui, nilai pada kolom Z dan kolom OI min EI mengabaikan nilai minus. Membaca tabel Z untuk nilai 2,26 adalah pada kolom pertama kita cari angka 2,2. Kemudian pada baris teratas kita cari angka 6. Selanjutnya kita cari pertemuan dari kedua garis tersebut. Maka akan kita peroleh angka 0,4881 untuk Z 2,26. Langkah tersebut kita lakukan untuk semua nilai di kolom Z, sehingga kita akan memperoleh nilai di kolom PI. Untuk X kuadrat hitung, nantinya akan kita bandingkan dengan X kuadrat tabel. X kuadrat tabel kita peroleh dari tabel distribusi X kuadrat. Untuk contoh soal kita tadi, kita gunakan signifikansi 5% atau 0,05 dan derajat kebebasan kita adalah 6. Maka di tabel distribusi X kuadrat pada kolom pertama kita cari angka 6 dan pada baris teratas kita cari angka 0,05. Pertemuan dari kedua garis akan menunjukkan X kuadrat tabel, yaitu 12,59158. Sebelumnya, pada tabel bantu, kita sudah memperoleh X kuadrat hitung sebesar 35,62003. Sehingga kita peroleh X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel. Berdasarkan syarat kesimpulan, maka HO ditolak dan HA diterima, atau populasi tinggi badan mahasiswa tidak berdistribusi normal. Sahabat, jika data kita ketahui berdistribusi normal berdasarkan uji normalitas, maka kita berhak menggunakan statistik parametrik atau uji parametrik. Akan tetapi, jika data kita tidak berdistribusi normal, maka kita gunakan uji non-parametrik. Berikut ini beberapa contoh uji parametrik, yaitu uji T, uji F, analisis regresi, structural equation modeling atau SEM. Demikian pembahasan tentang statistik parametrik. Terima kasih atas perhatian yang sahabat berikan. Sampai jumpa di video-video lainnya. Sahabat Caci selalu hadir untuk mendampingi suksesmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.